Oke, langsung saja. Di sini kita membuat new project dengan editor caption sesuai dengan yang dibutuhkan masing-masing, yang didukung oleh visi masing-masing. Di sini saya menggunakan yang 6.000, lalu kita pilih yang universal 3D. Di sini saya ganti nama projectnya menjadi video. Lalu kita create. Oke, mungkin ini agak menunggu sebentar. Sambil menunggu, di sini saya sudah mempersiapkan ada license yang akan digunakan dari Varia engine-nya. Di sini license-nya, di sini license-nya langsung bisa kita copy aja. Dan saya juga sudah menyiapkan salah satu database yang akan digunakan. Di sini saya gunakan Marker 3, yang dimana di dalamnya udah ada satu image dan langsung bisa di-download. Downloadnya menggunakan yang Unity Editor, langsung di-download. Saya save. Nah, nanti di sini ada. Unity-nya masih menunggu. Oke, oke, di sini sudah terlihat ya, sudah kebuka Unity-nya. Oke, jadi sini kita akan import Varia Engine terlebih dahulu. Ini kita import masuk ke dalam project. Kita import. Mungkin akan sedikit menunggu karena butuh proses. Kita update. Oke, sudah masuk ya. Dain project. Kita cek terlebih dahulu di Windows. Varia configuration-nya sudah muncul, berarti kita sudah berhasil import Varia masuk dalam project. Oke, langkah selanjutnya adalah kita delete main camera yang ada di hierarki. Kita klik kanan di bagian main camera, lalu kita delete. Selanjutnya kita buat kamera baru menggunakan Varia Engine, lalu AR kamera. Nah, di AR kamera ini kita klik, lalu kita beralih ke inspektor sebelah kanan. Kita turun ke bawah, kita buka Open Varia Engine Configuration. Nah, kita masukkan license key yang sudah kita buat tadi dari dari website developer Varia. Nah, ini saya sudah buat. Nah, di sini langsung diklik aja untuk copy, lalu kita masukkan ke dalam sini. Kalau sudah, sekarang kita beralih untuk masuk ke dalam database ya. Tadi karena kita sudah buat database, sudah muncul ada di sini ya. Jadi langkah selanjutnya adalah kita klik kanan lagi di bagian hierarki, lalu ke Varia Engine, kita bikin image target. Nah, setelah itu di dalam image target itu kita klik kanan bagian UI, di bagian 3D object itu kita cari yang namanya plane, lalu kita klik. Nah, ini mungkin terlihat agak lebih besar ya kalau nanti. Oke, nah ini plane-nya udah ada kelihatan. Nah, selanjutnya sebelum masuk ke langkah selanjutnya, kita temukan dulu di bagian image target. Ini di bagian sebelah kanan inspektor itu tipenya diganti terlebih dahulu, jadi from database. Nah, tadi karena kita udah download, saya langsung import aja. Nah, kayaknya belum terbuka, jadi harus dibuka lewat yang sudah terdownload tadi. Nah, kita klik ini aja. Nah, ini diimport masuk.
Nah, kalau sudah masuk berhasil terimport, di bagian database itu ada nama database yang tadi sudah kita buat. Nah, ini masuk ya, image targetnya ada di kuning betul. Nah, sekarang kita lihat di sini kan gambarnya terlalu besar ya. Plane-nya terlalu besar, lebih besar daripada image target itu sendiri. Maka dari itu di sini saya pengen kecilin plane-nya. Jadi plane-nya kita akses menggunakan rectool, sorry. Nah, ini kita kecilin. Nah, baru nanti kita zoom lagi. Ini bisa disesuaikan ya. Nah, biar gampang, kita taruh di tengah. Plan itu saya pengennya lebih kecil daripada si image targetnya. Nah, jadi kalau sudah lebih kecil kayak gini, berarti intinya plan itu ada di dalam si image targetnya ya. Lebih seperti itu. Selanjutnya, kita ke bagian project di bawah nih, di dalam aset, kita buat satu folder baru, namanya adalah video. Di sini kita akan upload video yang nanti akan ditampilkan ketika kita akses si gambar ini selanjutnya. Oke, di sini kita masuk ke dalam folder videonya, klik kanan dan import new asset. Di sini saya sudah download, ada videonya namanya Melon 5 kuning, saya masukkan, saya import ke dalam. Nah, kalau sudah berhasil masuk, berarti dia sudah berhasil ya. Nah, sekarang kita drag and drop videonya ke dalam plane. Ditarik drag and drop itu, kita masukin ke dalam plane. Sekali lagi, nah, kalau sudah kita klik. Nah, di bagian inspector plane, kita pastikan video playernya sudah muncul ya. Ini ada di nylonnya sudah masuk. Sini sudah ada ya. Berarti kita sudah berhasil import masuk ke dalam plane. Lalu di sini play on awake-nya kita uncheck place. Nah, selanjutnya kita ke bagian hierarki lagi, kita buat kanvas baru. Nah, di sini cara bikinnya adalah ke UI, lalu kita klik kanvas. Nah, di sini sudah ada bagian kanvas, kita ke bagian inspektor kanvas, render mode-nya diganti, bukan render mode-nya, tapi kanvas scaler UI scale mode-nya kita ganti menjadi scale with screen size. Nah, ini ya, jangan lupa diganti. Oke. Selanjutnya, di sini di bagian kanvas itu kita buat button ke kanan, ke UI, legacy, dan button. Nah, di sini kita sorry, harusnya ini kita edit dulu nih bagian scene-nya agar si ininya terlihat. Nah, tampilan kanvasnya terlihat. Ini saya atur dulu. Sebentar. Ini kan kanvasnya sangat besar ya, jadi harus diatur terlebih dahulu. Nah, ini sudah terlihat. Kita atur biar, nah ini kelihatan ya ada button di situ. Tadi yang sudah kita tambahkan dari kanvas. Ini kita akses buttonnya. Sorry. Nah, ini kita ganti dulu di dalam ini kan tulisan masih button ya, kelihatan ya tulisan masih button. Ini kita ganti dulu di bagian teks legacy di bagian bawah. Nah, ini ada button, kita ganti button pertama yang akan kita buat adalah stop. Stop itu ya. Bisa kita ganti di bagian inspektor teks legasinya. Nah, setelah itu bagian button legasi di hierarki ini kita ini terlebih dahulu biar nah, setelah itu
untuk ini kita move dulu ya, misalnya ke bawah sini agar terlihat lebih rapi. Lalu anchornya ini kita sesuaikan ke dalam kotak si stopnya itu, ke button stopnya. Nah, anchornya udah kita pasin ya. Setelah itu di bagian inspektor button stopnya ini kita ganti jadi 0 semua dari posisi left, top, post Z, right, dan juga bottomnya. Kita ganti jadi column. Nah, gitu kurang lebih. Nah, ini sudah berhasil kita bikin stop button. Setelah itu kita duplikat aja untuk buat button lainnya. Kita di sini pengen buat 3 button, ada button stop, button play, dan juga button pause. Jadi di bagian button stop di hierarki kita klik kanan, di duplikat aja. Nah, di sini Rena langsung jadi play, dan yang satu lagi kita rename, kita duplikat dulu. Jadi pause. Nah, kalau sudah kita akses playnya. Nah, ini bagian move tool itu kita pindah. Nah, ini karena kita pengen play ya. Nah, saya pengen taruh play itu di tengah. Lalu yang pause itu kita pindah ke sebelah sini. Nah, kalau sudah baru kita akses masing-masing, di edit masing-masing untuk namanya, karena yang di tengah adalah play. Sini saya ganti jadi play. Lalu yang push juga di sini ganti jadi pause. Nah, kalau sudah, kita pastikan terlebih dahulu anchor di play, dan anchor di play ini masih ada di bagian stop ya, jadi kita pindahin dulu ke sini. Nah, pokoknya dipastikan anchornya itu sesuai dengan buttonnya masing-masing. Nah, ini button play anchornya udah sesuai. Lalu jangan lupa bagian posisinya kita ganti jadi 0 semua. Oke, nah kalau sudah kita move ke pause. Di sini anchornya kita tarik dulu, menyesuaikan. Nah, kalau sudah ganti posisinya. Sudah ya, berarti kita sudah berhasil bikin tiga button. Oke, langkah selanjutnya adalah kita buat di folder aset, kita buat satu folder baru. Create folder, kita namakan script. Lalu di dalam script kita buat script baru. Ini kita akses mono behavior script dengan nama saya bilang jadi trackable. Nah, kita akses ya. Lagi loading terlebih dahulu. Sini saya sudah sediakan coding yang sesuai. Jadi saya sudah di sini tinggal di copy aja. Nah, kalau sudah kita buka, dia akan langsung otomatis akses Visual Studio Code atau editor yang ada di dalam PC masing-masing. Nah, di sini saya sudah buat ya. Jadi tinggal di copy aja. Lalu kita masukkan ke dalam sini. Nah, jangan lupa di save. Kalau sudah, kita buka Unity-nya lagi. Nah, dia langsung loading. Tadi ketutup notifnya. Nah, udah ya. Kalau sudah,
kita bisa lihat di akses trackable yang kalau misalnya di bagian kanan ini udah berubah isinya, berarti kita sudah berhasil memasukkan script yang baru. Nah, sekarang kita move ke bagian image target. Nah, di image target, di bagian, jadi kita akan masukin si script ini ke dalam image target, di drag and drop aja masukin ke dalam sini. Nah, nanti kita bisa lihat, nah sudah ada observer AR script-nya udah masuk ya. Nah, selanjutnya di bagian inspektor kita cari di photo observer event handler script-nya, kita remove komponen. Jadi adanya cuman si trackable script trackable kita aja gitu. Selanjutnya kita buat satu script lagi ini untuk videonya, kita tulis namanya video script. Nah, kita buka. Saya juga sudah menyiapkan untuk yang video scriptnya. Nah, kita copy aja. Sorry. Jangan lupa di save. Kalau sudah langsung akses Unity-nya lagi, dia akan langsung reload. Nah, oke. Sudah berhasil masuk ya, sebelah kanan. Oke, selanjutnya video script yang sudah kita buat tadi, kita drag and drop masuk ke dalam plane. Nah, kalau sudah di sini muncul ya video scriptnya. Di sini di bagian videonya kita drag and drop si plane tadi. Plane yang udah kita buat kita masukkan ke dalam sini. Nah, oke. Kalau sudah, selanjutnya kita ke bagian button stop. Nah, di button stop, di bagian on click, ini kita tambahkan list. Nah, ditambahkan ya. Lalu plane yang tadi sudah kita buat, itu kita drag and drop masuk ke dalam objeknya. Nah, ini functionnya kita ganti jadi video script, button sentuh. Nah, di sini kalau untuk yang stop itu 0, kita beralih ke play. Ini sama seperti tadi caranya, kita drag and drop plane-nya masuk ke dalam objek. Functionnya kita ganti video script lalu button sentuh. Nah, ini kalau untuk yang play itu kita ganti jadi 1. Nah, selanjutnya untuk yang pause sama kita tambah dulu list on click-nya, masukkan plan-nya, function-nya juga diganti. Kita ganti untuk pause ini jadi 2. Nah, sudah selesai semua. Selanjutnya adalah kita akan running. Ya, pecah. Mati. Kenapa? Lucu banget. Lucu banget. Oke. Udah kan? Balik lagi. Di stop.